Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nini Zariana dengan NIM 6670250077 dari kelas 1D. Di sini saya akan menjelaskan 8 jurnal dengan tema Trias Politika. Jurnal pertama yang ditulis oleh Pak Yebi Mayurudin pada tahun 2017 dengan judul Tirani DPR atas negara menggugat kuasa DPR menuju efektivitas pemerintahan, yang membahas mendominasi atau yang disebut sebagai tirani Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap aparatur negara. Jurnal ini mengkaji secara kritis dinamika kekuasaan dalam sistem politik Indonesia, khususnya bagaimana otoritas DPR terjadi dalam sistem pemerintahan. Dijelaskan juga bahwa kekuasaan DPR yang berlebihan seringkali mencakup peran eksekutif yang dapat menghambat proses pemerintahan secara menyeluruh, dan program-program yang dilaksanakan pemerintah tidak berjalan secara efektif. Kejadian ini dianggap sebagai bentuk tirani atau pertentangan dengan prinsip demokrasi di Indonesia, khususnya terkait kewenangan dan akuntabilitas antar negara. Resiko dominasi legislatif dalam demokrasi sedang berkembang yang dapat menghambat reformasi dan meningkatkan institusi negara. Penulis menyarankan agar penguatan sistem check and balance menjadi prioritas untuk menjadikan pemerintah yang berkelanjutan dan efektif. Jurnal ini juga memberikan kontribusi penting dalam memahami tantangan kekuasaan legislatif di Indonesia dan urgensi reformasi untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan serta demokrasi di Indonesia. Jurnal kedua membahas aktualisasi UUD 1945 dalam praksis ketatanegaraan Indonesia terhadap penyelenggaraan kekuasaan kehakiman Mahkamah Konstitusi, yang membahas implementasi Undang-Undang Dasar 1945 dalam praktek ketatanegaraan Indonesia, khususnya terkait dengan pelaksanaan kekuasaan kehakiman oleh Mahkamah Konstitusi. Dalam jurnal ini, penulis mengkaji bagaimana prinsip-prinsip yang terkandung dalam UUD 1945 direalisasikan melalui fungsi dan kewenangan Mahkamah Konstitusi secara adil, serta pengujian undang-undang terhadap konstitusi, penyelesaian peradilan, dan kewenangan antar lembaga negara, dan juga pelindungan hak-hak konstitusi warga negara. Studi ini menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi berperan penting dalam menjalankan keseimbangan kekuasaan antar lembaga negara dan memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai dengan ketentuan konstitusional. Menjelaskan juga beberapa tantangan yang dihadapi oleh MK, seperti tekanan politik dan kebutuhan untuk menjaga independensi dan serta kredibilitas lembaga. Oleh karena itu, penulis menekankan pentingnya penguatan mekanisme dan transparansi dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman agar Mahkamah Konstitusi dapat menjalankan fungsinya dengan adil dan optimal. Jurnal ketiga dengan judul Independensi Kekuasaan Kehukuman dan Sistem Trias Politika di Indonesia. Pentingnya independensi kekuasaan kehakiman dalam kerangka sistem politik atau trias politika di Indonesia. Penelitian ini menunjukkan peran kekuasaan kehakiman sebagai salah satu pilar utama dalam sistem pemerintahan demokratis di Indonesia yang berjalan secara bebas dan intervensi kekuasaan tersebut dalam kekuasaan eksekutif dan legislatif. Dan menjelaskan juga konsep independensi kehakiman sebagai syarat mutlak untuk menjamin penegakan hukum yang adil dan memihak. Penulis menekankan bahwa tanpa independensi yang kuat, kehakiman tidak dapat berjalan dengan pengawasan dan perlindungan hak-hak warga negara secara efektif. Studi ini juga membahas bagaimana tantangan seperti lembaga peradilan Indonesia, tekanan dari berbagai lembaga dan negara ataupun pihak luar, serta keterbatasan sumber daya yang dapat mengancam kehadiran lembaga kehakiman. Dapat disimpulkan juga, independensi kehakiman memerlukan komitmen dari seluruh elemen negara, termasuk pembentukan mekanisme perlindungan yang efektif terhadap intervensi politik, serta peningkatan kapasitas di profesionalisme aparat peradilan. Jurnal keempat
Jurnal keempat ini menjelaskan bagaimana teori yang dikemukakan oleh Montesquieu yang diterapkan dalam struktur ketatanegaraan Indonesia yang mengatur pembagian kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Penerapan tes politika di Indonesia bertujuan untuk menciptakan keseimbangan dan saling mengawasi antar lembaga untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Dalam jurnal ini menyoroti peran masing-masing lembaga dalam menjalankan fungsi dan kewenangan sesuai dengan prinsip kebebasan kekuasaan, dan juga bagaimana antar lembaga tersebut membentuk suatu sistem pemerintahan yang demokratis dan berkeadilan. Penerapan teori trias politika memerlukan upaya berkelanjutan dalam memperjalankan kewenangan yang terjadi di lembaga negara untuk meningkatkan koordinasi antar lembaga serta memperkuat mekanisme pengawasan dan akuntabilitas di lembaga negara tersebut. Dengan demikian, sistem pemerintah Indonesia dapat berfungsi secara optimal sesuai dengan prinsip demokrasi dan hukum yang ada di Indonesia. Jurnal yang kelima yang berjudul Pergeseran fungsi peran Mahkamah Konstitusi dari negatif legislator menjadi positif legislator, yang membahas tentang perubahan peran Mahkamah Konstitusi dalam ketatanegaraan Indonesia. Penulis mengkaji transformasi fungsi MK yang awalnya hanya berperan sebagai negatif legislator, yaitu yang membatalkan undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi, menjadi positif legislator yang aktif dalam pembentukan norma hukum yang baru dan membentuk keputusan-keputusan konstitusional. Penulis juga menjelaskan bahwa perubahan peran ini mencerminkan perkembangan dinamika hukum politik di Indonesia, di mana Mahkamah Konstitusi tidak lagi berfungsi secara pasif sebagai pengawal konstitusi, melainkan juga sebagai aktor yang berperan dalam pembentukan hukum dan kebijakan politik. Dalam kajian ini menyoroti bagaimana putusan MK yang normatif, inovatif, dan kewenangannya sehingga MK dapat mengambil peran strategis dalam menganalisis kekosongan hukum serta menanggapi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Peran MK dalam bentuk undang-undang yang positif dapat memperkuat pelindungan konstitusional dan meningkatkan tanggung jawab hukum terhadap perubahan sosial. Diperlukan juga mekanisme pengawasan dan akuntabilitas yang jelas agar MK tidak melampaui keterbatasan atau kewenangan yang terjadi. Jurnal yang keenam yang berjudul Trias Politika dalam kemandirian dan ketidakpihakan profesi notaris, yang membahas hubungan antara prinsip trias politika dengan aspek kemandirian dan ketidakberpihakan dalam pelaksanaan profesi notaris di Indonesia. Penelitian ini menjelaskan bagaimana konsep kekuasaan yang menjadi landasan sistem pemerintahan demokrasi, tapi memberikan dukungan terhadap pelaksanaan tugas notaris secara profesional dan objektif. Kemandirian dan ketidakpihakan terhadap notaris merupakan faktor utama dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap layanan notaris. Sebagai penjabat umum yang bertanggung jawab dalam pembuatan akte atau surat-surat yang dapat dibutuhkan untuk pemerintahan, studi ini mengkaji bagaimana prinsip trias politika yang membagi kekuasaan negara menjadi 3 cabang, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif, menciptakan juga kondisi hukum yang memungkinkan notaris untuk menjalankan tanpa adanya tekanan ataupun intervensi dari pihak manapun. Penegakan prinsip trias politika dalam sistem ketatanegaraan Indonesia tidak hanya untuk menjaga keseimbangan kekuasaan, tetapi untuk berperan dalam mendukung profesionalisme dan independensi profesi notaris. Oleh karena itu, hal ini berkontribusi dan meningkatkan kualitas pelayanan hukum serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi notaris. Jurnal ke-7 dengan judul Prinsip Negara Hukum dalam Sistem Hukum Nasional dengan studi kasus perlindungan hak asasi manusia yang membahas implementasi prinsip negara hukum dalam konteks sistem hukum nasional Indonesia. Dengan studi kasus perlindungan hak asasi manusia, dapat dijelaskan juga bagaimana prinsip
prinsip-prinsip negara hukum diterapkan untuk menjamin penghormatan, pelindungan, dan memberikan hak asasi setiap individu dalam kerangka hukum nasional. Penegakan prinsip negara hukum dalam sistem hukum nasional sangat penting untuk memastikan pelindungan hak asasi manusia secara menyeluruh dan berkelanjutan. Hal ini memerlukan kerjasama untuk pembuatan kebijakan, aparat negara, penegak hukum, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan hukum yang kondusif bagi pelindungan dan perlindungan hak asasi manusia. Jurnal ke-8 membahas pembangunan di Desa Pulau Padang. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas dalam program pembangunan desa serta identifikasi kendala yang dihadapi dalam proses tersebut. Pentingnya otonomi desa membuat struktur pemerintahan yang baik sebagaimana sesuai aturan yang diatur dalam UUD nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan desa. Desa Pulau Padang sebagai unit pemerintahan terkecil memiliki kewenangan untuk mengurus kepentingan masyarakat setempat. Namun, implementasi pembangunan desa ini belum dinilai optimal, terutama terkait dengan minimnya dukungan anggaran dari pemerintahan dan desa. Pembangunan di Desa Pulau Padang telah berjalan dengan baik dari segi fisik, namun terdapat kelemahan dalam pemberian fasilitas dan keterbatasan anggaran. Diperlukan perhatian lebih dalam pemerintahan daerah dan provinsi untuk meningkatkan pembangunan dan juga pelayanan publik di daerah tersebut. Dari 8 jurnal yang sudah saya analisis, penerapan prinsip negara hukum dan trias politika menjadi landasan penting untuk penyelenggaraan pemerintahan dan sistem hukum di Indonesia, baik dalam pelindungan hak asasi manusia maupun penegakan independensi lembaga negara. Mahkamah Konstitusi, sebagian dari kekuasaan kehakiman, mengalami penggeseran peran dari negatif legislator menjadi positif legislator, sehingga turut aktif dalam pembentukan norma hukum dan menjaga keseimbangan kekuasaan berlembaga. Sementara efektivitas pemerintahan dan pembangunan secara tingkat desa menuntut koordinasi yang baik, partisipasi masyarakat, serta kepatuhan aparat penegak hukum. Serta dari keseluruhan jurnal yang sudah saya analisis, ditegaskan bahwa konsistensi penerapan prinsip trias politika dan negara hukum merupakan kunci untuk tercapainya keadilan, kepastian hukum, dan stabilitas ketatanegaraan Indonesia. Sekian, terima kasih.